Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailindah Azahra, NIM A1S1211037. Baiklah, saya akan mereview materi perkuliahan hari ini, mata kuliah dinamika kelompok. Nah, seperti kita tahu, dinamika kelompok itu sendiri adalah interaksi atau suasana yang terjadi di dalam suatu kelompok, yang dimana pemahaman yang baik mengenai suatu individu itu sangat sekali diperlukan guna untuk menunjang terjalinnya dinamika kelompok itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam dinamika kelompok. Seperti halnya yang pertama ada perilaku individu dalam kelompok. Nah, perilaku individu ketika di dalam kelompok itu yang pertama ada interaksi sosialnya. Lalu yang kedua itu ada peran dan tanggung jawabnya. Lalu ada konflik dan kolaborasi. Lalu ada kepatuhan dan konformitas. Dan yang terakhir ada sikap dan kepercayaan. Ketika individu berada di dalam suatu kelompok dan ketika di dalam suatu organisasi, mereka memiliki perilaku yang berbeda. Nah, perilaku individu ketika di dalam organisasi itu yang pertama ada produktivitas dan kinerjanya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan manajemen. Lalu yang ketiga ada budaya organisasi. Yang keempat ada komunikasi, dan yang kelima ada perilaku etis. Nah, selanjutnya ada faktor utama yang mempengaruhi individu. Yang pertama ada faktor kepribadian, lalu yang kedua ada faktor lingkungan, lalu yang ketiga ada faktor sosial, lalu juga ada faktor motivasi, yang kelima ada faktor psikologis, yang keenam ada faktor genetik dan biologis, lalu ada juga faktor pengalaman hidup, dan yang terakhir ada konteks situasional. Nah, selanjutnya juga ada aspek utama yang ada dalam individu. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek kepribadian, yang ketiga ada aspek kognitif, lalu ada aspek emosional, yang kelima ada aspek sosial, yang keenam ada aspek budaya dan lingkungan, yang ketujuh ada aspek spiritual, yang kedelapan ada aspek karir dan pendidikan, lalu yang kesembilan ada aspek perilaku dan kebiasaan, dan yang terakhir ada aspek lingkungan fisik. Nah, selain daripada materi tersebut, saya juga menyimpulkan dari dari referensi YouTube yang sudah diberikan dari video pembelajaran mengenai bad teamwork dan good teamwork. Nah, kita mulai dari bad teamwork dulu. Nah, saya simpulkan dari contoh bad teamwork ini adalah ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka yang kita dapatkan juga hal yang tidak baik gitu. Seperti halnya sekawanan burung di video tersebut, mereka tidak ingin menerima seorang burung besar yang ingin bergabung dengan mereka, dan mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya si burung ini dapat terjatuh dari tali tempat mereka bertengger. Alhasil karena mereka memiliki niat yang tidak baik, ternyata itu malah berbalik ke mereka sendiri. Ketika burungnya jatuh ke bawah, ternyata tali tempat mereka bertengger itu terhempas ke atas dan terlepas maksud saya, dan mereka semua yang bertengger di situ terhempas ke atas, terlempar, dan ketika jatuh bulu-bulu burung tersebut sudah pada lepas semua. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan hal yang tidak baik, kita mendapatkan hal yang tidak baik pula. Maka mau kita secara individu maupun berkelompok, ya kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik itu, karena akan berbalik ke diri kita sendiri. Nah, untuk dari contoh good teamwork ini sama ya, kebalikan dari bad teamwork ini tadi. Di contoh ini mereka itu bersama-sama melakukan hal yang baik, seperti halnya si kepiting. Mereka mau
mau dijahili oleh seorang burung, tapi mereka bersama-sama nih, bersatu, bagaimana caranya supaya bukan bagaimana caranya, mereka bersatu melawan si burung tersebut, sehingga, mereka dapat terhindar dari hal-hal yang, burung tersebut akan lakukan ke mereka gitu. Lalu yang kedua ada contoh dari beruang. Nah, beruang ini kayak, mereka tuh bekerja sama nih, mereka bekerja sama bahu-membahu untuk, membuka dari tutup botol meskipun ini, contoh dari iklan. Mereka berusaha membuka tutup botol Coca-Cola, ya dengan cara mereka bahu-membahu mengambil bulan, untuk membuka tutup botolnya. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa, ketika, tim yang baik adalah tim yang melakukan hal-hal yang baik, gitu. Itu aja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.